Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Arwah Mantan. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tika adalah dokter bedah muda berusia 24 tahun yang bekerja di sebuah rumah sakit besar di Yogyakarta. Tika selalu dikenal sebagai dokter yang cantik, pintar, dan sangat cekatan dalam menangani pasien. Penampilannya yang rapi serta sikapnya yang ramah membuat rekan kerja betah berada di dekatnya. Perawat dan sesama dokter sering memberikan pujian karena ia selalu bisa menyelesaikan tindakan medis dengan sangat baik. Kehidupannya di tempat kerja berjalan tenang setiap hari tanpa ada masalah. Ia merasa tidak pernah memiliki musuh atau terlibat perdebatan dengan siapapun di lingkungan rumah sakit. Suatu hari, rumah sakit tempat Tika bekerja kedatangan dokter baru bernama Ferdi. Pimpinan rumah sakit langsung menunjuk Ferdi sebagai kepala bagian anestesi yang baru. Kehadiran Ferdi langsung menarik perhatian banyak orang di lingkungan tempat mereka bekerja. Dokter baru itu memiliki wajah yang sangat tampan, dengan postur tubuh tegap yang membuatnya terlihat berwibawa. Selain penampilannya yang menarik, Ferdi juga dikenal sebagai orang yang ramah dan mudah bergaul. Hanya dalam hitungan hari, Ferdi sudah terlihat akrab dengan banyak dokter maupun para perawat. Ferdi sering terlihat tertawa lepas dan mengobrol santai bersama rekan kerjanya pada saat jam istirahat. Semua orang merasa nyaman berada di dekat dokter baru tersebut. Akan tetapi, ada satu hal aneh yang dirasakan oleh Tika semenjak kedatangan Ferdi. Meskipun Ferdi selalu bersikap hangat kepada semua orang, sikap pria itu langsung berubah total setiap kali berhadapan dengan Tika. Ferdi tiba-tiba saja berubah menjadi sangat dingin, kaku, dan cuek hanya kepada dirinya tanpa ada alasan pasti. Jika kebetulan Tika sedang berkumpul santai dengan dokter lain lalu Ferdi datang, pria itu hanya menyapa rekan yang lain dan berpura-pura tidak melihat keberadaan Tika. Ferdi selalu berusaha menjaga jarak, seolah ia tidak ingin berdiri terlalu dekat dengan Tika. Perlakuan yang sangat berbeda ini membuat Tika merasa kebingungan setiap kali mereka bertemu. Tika terus memutar otak, apakah dia pernah melakukan kesalahan kepada Ferdi sebelumnya? Tetapi setelah diingat kembali, mereka berdua bahkan belum pernah berbicara lama, apalagi sampai terlibat masalah. Suatu siang, Tika kebetulan berpapasan dengan Ferdi di sebuah lorong rumah sakit yang menuju ruang perawatan. Tika merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyapanya secara langsung dan mencairkan suasana canggung di antara mereka. Tika melempar senyum ramahnya dan menghentikan langkah kaki Ferdi sejenak untuk mengajaknya mengobrol. "Dok, kebetulan banget kita ketemu di sini. Mau barengan ke kantin bawah nggak buat makan siang? Anak-anak perawat sama dokter jaga yang lain udah pada nunggu di sana tuh dari tadi. Kita mau sekalian ngobrolin jadwal jaga minggu depan biar nggak bentrok," ucap Tika dengan nada santai dan bersahabat. Mendengar suara Tika, Ferdi langsung menghentikan langkahnya lalu menatap wajah dokter muda itu dengan tatapan mata datar. Tidak ada seulas senyum pun yang terlihat di wajah pria itu, membuat suasana lorong seketika terasa canggung. "Sorry, aku masih ada urusan berkas yang harus buru-buru diselesain di ruangan. Kalian duluan aja makan siangnya," jawab Ferdi dengan nada pelan, terburu-buru, dan terkesan tidak peduli. Setelah mengucapkan penolakan singkat tersebut, Ferdi langsung melangkah pergi meninggalkan Tika begitu saja di tengah lorong tanpa menoleh lagi. Tika hanya bisa terdiam kaku sambil menarik napas panjang melihat sikap pria itu yang sangat keterlaluan. Kejadian seperti ini bukanlah yang pertama kalinya Ferdi bersikap kasar dan mengabaikannya di tempat kerja. Sudah beberapa kali Tika mencoba mengajak Ferdi berbicara mengenai kondisi pasien atau sekedar menanyakan kabar, tetapi pria itu selalu memberikan jawaban seadanya lalu pergi menjauh. Sikap Ferdi yang seolah merendahkannya membuat Tika mulai memendam rasa kesal yang menumpuk. Tika sangat tidak suka jika ada orang yang memperlakukan dirinya dengan buruk tanpa alasan jelas. Beberapa hari setelah kejadian di lorong, Tika mendapat panggilan dari atasannya untuk datang ke ruangan rapat pimpinan. Saat ia berjalan masuk ke dalam ruangan tersebut, ternyata di sana sudah ada Ferdi, Pak Anto, dan Bu Siska yang menunggu. Pak Anto adalah seorang dokter senior penyakit dalam.
Sementara Bu Siska adalah kepala perawat ruangan yang sudah lama mengabdi. Atasan mereka ternyata memanggil untuk memberikan sebuah tugas dinas luar kota. Mereka ditugaskan secara khusus terbang ke kota Makassar guna mengikuti sebuah pelatihan medis di rumah sakit daerah sana. Tugas luar kota ini mengharuskan mereka berempat pergi menginap selama beberapa hari sampai pekerjaannya selesai. Setelah rapat dibubarkan, Bu Siska segera menghampiri meja tempat Tika duduk sambil membawa beberapa berkas. "Ti, nanti tolong kabarin saya ya jam berapa pesawat kita terbang, biar saya aja yang langsung pesenin kamar penginapannya dari sekarang. Biar pas sudah sampai Makassar malam-malam, kita nggak usah ribet lagi nyari kamar," ucap Bu Siska sambil merapikan kertasnya. "Iya Bu, aman kok. Ntar sore langsung saya kirimin detail tiket pesawatnya ke WhatsApp Ibu," balas Tika sambil tersenyum. "Nah, ide bagus tuh. Pak Anto juga tadi bilang mau berangkat sekalian dari sini aja. Nanti tinggal kita tanyain ke Dokter Ferdi. Dia maunya berangkat langsung dari rumah atau mau ketemuan bareng kita juga di sini," tambah Bu Siska. Tika hanya mengangguk pelan menanggapi ucapan perawat senior itu. Ia berharap selama perjalanan dinas ke Makassar nanti, Ferdi berhenti bersikap aneh dan berbicara normal kepadanya. Bagaimanapun juga, mereka harus saling bekerja sama sebagai satu tim. Namun, harapan Tika tidak menjadi kenyataan saat hari keberangkatan tiba. Sejak menunggu jadwal masuk pesawat di bandara hingga terbang berjam-jam, sikap pria itu tidak berubah sedikit pun. Ferdi tetap mengatur posisinya agar selalu berada sejauh mungkin dari tempat Tika berada. Saat mereka tiba di kota Makassar dan mulai memasukkan barang ke dalam mobil jemputan, Ferdi sengaja memilih duduk di kursi depan di samping sopir tanpa pernah menoleh ke belakang sama sekali. Sikap pria itu yang sangat dingin di sepanjang jalan membuat suasana di dalam mobil terasa kaku dan tidak nyaman. Tika yang duduk terdiam di kursi penumpang belakang merasa rasa sabarnya perlahan-lahan sudah hampir habis sepenuhnya. Beberapa hari berlalu, selama menjalankan tugas di rumah sakit daerah kota Makassar, suasana kerja sebenarnya berjalan sangat lancar. Tika, Ferdi, Pak Anto, dan Bu Siska selalu sibuk mengikuti berbagai jadwal pelatihan medis sejak pagi hingga sore hari. Mereka berempat harus terus bekerja sama dalam memeriksa pasien dan mengevaluasi tindakan medis di rumah sakit tersebut. Namun, suasana tegang antara Tika dan Ferdi tidak juga menghilang. Ferdi tetap mempertahankan sikap dinginnya setiap kali berhadapan dengan Tika. Pria itu selalu bersikap kaku dan seolah tidak ingin melihat wajah Tika sama sekali. Padahal, ketika sedang berbicara dengan Pak Anto atau Bu Siska, Ferdi terlihat sangat santai dan ramah. Ferdi sering tertawa lepas menanggapi candaan Pak Anto dan selalu menjawab pertanyaan Bu Siska dengan nada yang sopan. Tetapi anehnya, setiap kali Tika ikut bergabung atau sekedar berdiri di dekat mereka, raut wajah Ferdi akan langsung berubah menjadi kaku. Pria itu biasanya akan langsung diam, menundukkan pandangannya, lalu mencari alasan untuk pergi menjauh dari tempat itu. Perbedaan sikap yang sangat terlihat jelas itu membuat batas kesabaran Tika akhirnya habis. Tika merasa sudah tidak tahan lagi diperlakukan seperti orang asing yang mengganggu. Tika memutuskan untuk mencari waktu yang tepat agar bisa berbicara berdua saja dengan pria tersebut. Pada hari ketiga mereka berada di Makassar, Tika sengaja mengikuti langkah Ferdi saat jam istirahat siang baru saja dimulai. Tika mempercepat langkah kakinya dan langsung menghentikan Ferdi di sebuah lorong rumah sakit yang sedang sepi. Tika berdiri menghalangi jalan Ferdi sambil menatap tajam ke arah mata pria itu. Ia sudah bertekad tidak akan membiarkan Ferdi pergi sebelum memberikan jawaban yang jelas. "Fer, tunggu sebentar. Aku mau ngomong serius sama kamu. Tolong jangan pergi dulu," ucap Tika dengan nada suara yang tertahan namun terdengar sangat tegas. Ferdi terdiam mematung di tempatnya berdiri tanpa membalas tatapan mata Tika. Pria itu membuang muka ke arah samping dan terlihat sangat tidak nyaman berada di posisi tersebut. Tika menarik napas dalam-dalam, lalu kembali melanjutkan kata-katanya. "Aku benar-benar nggak ngerti sama sikap kamu selama ini. Kamu selalu ramah sama perawat, sama dokter lain, bahkan sama Pak Anto dan Bu Siska. Tapi kenapa kamu selalu sinis dan cuek banget kalau sama aku? Perasaan aku nggak pernah bikin salah atau cari masalah sama kamu. Kalau emang aku ada salah, tolong kasih tahu aku langsung. Jangan bertingkah aneh dan jauhin aku tanpa alasan begini. Sikap kamu ini sangat mengganggu pekerjaanku," geluh Tika meluapkan semua rasa kesalnya. Ferdi masih terdiam selama beberapa saat mendengar semua ucapan Tika. Pria itu tampak ragu untuk membuka mulutnya. Setelah suasana menjadi hening beberapa detik, Ferdi akhirnya menoleh sebentar ke arah Tika. Namun, tatapannya tetap terlihat kosong dan dingin. "Maaf kalau sikapku selama ini bikin kamu gak nyaman. Aku permisi dulu,"
jawab Ferdi dengan suara yang sangat pelan. Setelah mengucapkan kalimat singkat itu, Ferdi langsung berjalan cepat melewati tubuh Tika dan menghilang di ujung lorong. Tika hanya bisa berdiri kaku melihat kepergian pria itu. Penolakan Ferdi yang terus menghindar membuat rasa kesal di dada Tika semakin bertambah besar. Ternyata kejadian di lorong itu disadari oleh Bu Siska yang kebetulan sedang berjalan tidak jauh dari tempat mereka. Perawat senior itu sudah lama memperhatikan adanya ketegangan antara kedua dokter muda tersebut sejak hari pertama mereka tiba di Makassar. Bu Siska kemudian menghampiri Tika dan mengajaknya duduk di ruang istirahat. Bu Siska menasihati Tika agar tidak terus memperpanjang masalah ini karena mereka masih harus bekerja sama sampai beberapa hari ke depan. Sebagai penengah, Bu Siska akhirnya meminta Tika dan Ferdi untuk pergi makan siang berdua saja di luar rumah sakit. Bu Siska sengaja mengatur pertemuan itu agar mereka berdua bisa duduk tenang dan menyelesaikan selisih paham yang terjadi tanpa melibatkan urusan pekerjaan. Dengan perasaan yang masih setengah kesal, Tika akhirnya menyetujui saran dari Bu Siska. Siang itu, Tika dan Ferdi duduk berhadapan di sebuah meja sudut rumah makan yang tidak terlalu ramai. Suasana di antara mereka berdua terasa sangat canggung dan sepi. Tika memilih diam sambil menunggu makanan mereka datang. Tidak lama kemudian, seorang pelayan rumah makan datang membawa pesanan mereka ke atas meja. Tika memperhatikan ada hal yang sangat aneh dari pesanan pria yang duduk di depannya itu. Ferdi memesan 2 gelas minuman yang berbeda. 1 gelas berisi teh manis untuk diminumnya sendiri, sedangkan 1 gelas lagi berisi es jeruk. Anehnya, gelas berisi es jeruk itu tidak disentuh sama sekali oleh Ferdi. Pria itu malah menggeser perlahan gelas es jeruk tersebut dan meletakkannya tepat di kursi kosong yang ada di sebelahnya. Tika memperhatikan tindakan aneh itu dengan kening berkerut bingung. Itu es jeruknya buat siapa? Kamu pesan minum 2 buat kamu sendiri?" tanya Tika tidak bisa menyembunyikan rasa herannya. Ferdi menatap gelas es jeruk itu sejenak sebelum akhirnya menatap lurus ke arah mata Tika. Pria itu menghela napas panjang dan terlihat sedang mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Raut wajah Ferdi perlahan berubah menjadi sedikit sedih dan tegang saat menatap Tika. "Es jeruk ini bukan buat aku. Ini buat orang lain yang selalu ikut kemanapun aku pergi. Maaf kalau sikapku selama ini sangat kasar sama kamu. Aku sebenarnya sengaja bersikap dingin buat ngelindungin kamu," ucap Ferdi dengan suara bergetar. Tika semakin kebingungan mendengar ucapan Ferdi yang terdengar tidak masuk akal baginya. Ferdi kemudian menceritakan sebuah rahasia masa lalunya yang kelam. Pria itu bercerita bahwa ia pernah memiliki seorang tunangan bernama Rizka. Mereka berdua sudah merencanakan pernikahan dan hampir menjadi sepasang suami istri. Namun, beberapa minggu sebelum hari pernikahan mereka tiba, Rizka meninggal dunia secara tragis. Ferdi menceritakan bahwa Rizka meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri akibat depresi berat. Ayah Rizka meninggal dunia 1 bulan sebelumnya, dan hal itu membuat Rizka tidak kuat menahan rasa sedih, lalu memilih untuk bunuh diri. "Sejak Rizka meninggal, hidupku gak pernah tenang. Arwah Rizka datang terus dan neror wanita mana aja yang berani deketin aku atau punya hubungan baik sama aku. Dia cemburu dan gak mau ada perempuan lain di dekatku. Makanya, aku sengaja jauhin kamu dan bersikap kasar dari awal. Aku cuma gak mau Rizka marah dan mulai ganggu kamu," lanjut Ferdi menceritakan alasannya. Ferdi lalu menunjuk gelas es jeruk yang ada di kursi kosong sebelahnya. Pria itu menjelaskan bahwa minuman es jeruk adalah minuman kesukaan Rizka semasa hidup. Ferdi sengaja memesan minuman itu dan meletakkannya di sana sebagai bentuk persembahan. Ia melakukan hal tersebut agar arwah mantan tunangannya itu merasa dihargai, tidak marah, dan tidak mengganggu Tika saat mereka sedang makan berdua hari ini. Ferdi menatap Tika dengan tatapan memohon agar wanita di depannya itu percaya dengan semua ceritanya. Mendengar seluruh penjelasan tersebut, Tika hanya bisa menatap wajah Ferdi dengan rasa tidak percaya. Sebagai seorang dokter yang selalu mengandalkan logika dan ilmu pasti, Tika sama sekali tidak percaya pada hal-hal mistis tentang hantu atau arwah penasaran. Di dalam kepala Tika, cerita Ferdi terdengar seperti sebuah alasan karangan yang sangat konyol. Tika merasa Ferdi sengaja mengarang cerita seram yang tidak masuk akal hanya untuk menutupi rasa bencinya. Dengan perasaan jengkel, Tika sengaja mengulurkan tangannya ke seberang meja lalu menggenggam erat telapak tangan Ferdi yang ada di atas meja.
Ferdi seketika terkejut melihat tindakan Tika yang tiba-tiba menyentuhnya itu. Tika menatap tajam langsung ke mata pria itu sambil tersenyum menantang. "Kamu pikir aku ini anak kecil yang gampang ditakut-takutin pakai cerita hantu murahan? Kalau emang arwah mantan kamu itu beneran ada di sini dan lagi cemburu, suruh dia tunjukin dirinya di depanku sekarang juga. Aku sama sekali nggak takut sama alasan aneh yang kamu buat ini," tantang Tika dengan nada suara meremehkan. Beberapa detik setelah Tika mengucapkan kalimat tantangan tersebut, kejadian yang sangat aneh mulai terjadi di meja mereka. Raut wajah Ferdi tiba-tiba berubah menjadi sangat pucat pasi. Kedua mata Ferdi melotot lebar dan menatap lurus ke arah ruang kosong tepat di belakang tubuh Tika. Tika bingung melihat reaksi pria itu yang terlihat sangat ketakutan sampai seluruh bahunya bergetar hebat. Di mata Ferdi, ada sosok Rizka yang sedang berdiri diam menatap mereka berdua. Sosok wanita itu terlihat sangat mengerikan karena separuh kepalanya hancur lebur dan dipenuhi noda darah yang masih basah. Mulut Rizka terbuka lebar dan darah segar terus mengalir keluar dari dalamnya hingga membasahi pakaian yang ia kenakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk menjelaskan keadaan, Ferdi langsung menarik tangannya dengan sangat kasar dari genggaman Tika. Pria itu buru-buru berdiri dari kursi rumah makan dan langsung berlari kencang meninggalkan tempat itu begitu saja. Tika segera menoleh ke belakang untuk melihat apa yang membuat Ferdi lari ketakutan, tetapi ia sama sekali tidak melihat ada siapapun berdiri di sana. Tika hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan karena menganggap Ferdi bertingkah sangat berlebihan. Ia masih sangat yakin bahwa Ferdi hanya bersandiwara murni untuk mencari jalan kabur dan menghindari pembicaraan penting mereka. Setelah kejadian menjengkelkan di rumah makan itu, Tika memutuskan untuk segera kembali ke penginapan. Ia merasa sangat lelah secara fisik maupun pikiran setelah menghadapi sikap Ferdi. Tika berjalan menuju kamarnya dengan perasaan yang masih dipenuhi amarah karena pria itu lari meninggalkannya begitu saja tanpa membayar makanan. Selama bertugas di kota Makassar, Tika memang ditempatkan berbagi kamar yang sama dengan Bu Siska. Saat Tika membuka pintu dan melangkah masuk, kamar itu terlihat agak gelap dan sepi karena Bu Siska sedang tidur siang dengan nyenyak di atas kasurnya. Tika tidak ingin mengganggu waktu istirahat perawat senior itu, sehingga ia melepas sepatunya dan berjalan sepelan mungkin menuju arah kamar mandi. Tika berdiri di depan cermin wastafel dan memutar keran air untuk mencuci mukanya agar tubuhnya terasa lebih segar. Tika kemudian menundukkan kepalanya ke arah pancuran air yang mengalir turun ke lubang pembuangan. Namun saat air itu baru saja menyentuh kulit wajahnya, kejadian mengerikan mulai menimpanya. Tiba-tiba ada sebuah tangan kuat yang tidak terlihat wujudnya menekan belakang kepala Tika dengan sangat keras. Wajah Tika langsung terdorong ke bawah dan masuk ke dalam genangan air di dasar wastafel. Tika sangat terkejut dengan serangan itu dan langsung mencoba mengangkat kepalanya kembali ke atas. Tetapi tekanan benda kasat mata itu jauh lebih berat dan terus menahan kepalanya kuat-kuat di bawah air. Tika berusaha keras meronta dan mencengkeram pinggiran wastafel dengan kedua telapak tangannya. Napasnya perlahan mulai terasa sangat sesak karena air mulai masuk ke dalam lubang hidung dan mulutnya. Tika merasa dirinya benar-benar akan mati tenggelam saat itu juga di dalam wastafel kamarnya sendiri. Tika terus memberontak, menendang udara dan mendorong tubuhnya ke belakang sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari tekanan kuat misterius tersebut. Setelah berjuang mati-matian selama beberapa saat dalam keadaan sulit bernapas, tekanan berat yang menahan kepalanya itu tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Tika langsung melempar tubuhnya ke belakang, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menarik napas dalam-dalam secara rakus. Ia terbatuk-batuk hebat memuntahkan air sambil menyandarkan punggungnya ke ubin dinding kamar mandi yang terasa dingin. Jantung Tika berdetak dengan sangat kencang dan seluruh anggota tubuhnya bergetar lemas. Tika menatap pantulan wajahnya sendiri di cermin kamar mandi dengan perasaan yang kini diliputi ketakutan luar biasa. Ia yakin sepenuhnya bahwa tadi memang ada sesuatu yang mencoba membunuhnya. Perasaan ragu mulai merayap di dalam kepala Tika mengenai kebenaran cerita seram Ferdi di rumah makan tadi siang. Karena merasa sangat takut dan tidak berani lagi berada sendirian di kamar mandi yang tertutup, Tika segera berjalan cepat keluar mendekati area kasur tempat Bu Siska tertidur. Menjelang sore hari, Tika mencoba membaringkan tubuhnya di kasur kosong yang ada di sebelah ranjang Bu Siska. Tika sangat berharap ia bisa beristirahat sejenak dan menenangkan pikirannya yang sedang kacau balau setelah kejadian mengerikan di kamar mandi. Namun,
Saat Tika baru saja hampir memejamkan kedua matanya karena kelelahan, ia mendengar suara Bu Siska mengigau dari arah ranjang sebelahnya. Pada awalnya, Tika berusaha mengabaikan suara igauan tersebut karena menganggap hal itu hanya kebiasaan tidur perawat itu akibat kelelahan bekerja. Tetapi Tika langsung terdiam kaku di atas bantalnya saat mendengar suara igauan itu dengan lebih jelas. Suara yang keluar dari dalam mulut Bu Siska sama sekali bukanlah suara asli perawat senior tersebut. Suara itu adalah suara seorang wanita yang terdengar jauh lebih muda dengan nada ancaman yang sangat dingin. "Jangan pernah kamu berani dekati dia. Dia itu cuma milikku," ucap suara misterius itu secara berulang-ulang dari arah mulut Bu Siska. Tubuh Tika seketika merinding hebat mendengar kalimat ancaman yang diucapkan dengan sangat jelas tersebut. Tika menatap tubuh Bu Siska yang masih tertidur pulas tanpa sadar dengan perasaan yang sangat panik. Dadanya bergemuruh kencang karena tidak tahu harus berbuat apa. Belum sempat Tika menggerakkan tubuhnya untuk membangunkan Bu Siska dari tidurnya, suasana di dalam kamar penginapan itu tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin dan menyesakkan dada. Udara terasa berat untuk dihirup. Perhatian Tika tanpa sadar langsung tertuju pada salah satu sudut ruangan dekat lemari pakaian yang terlihat paling gelap. Dari atas lantai penginapan yang berkarpet itu, Tika melihat ada sosok wanita yang sedang bergerak perlahan menuju ke arah ranjangnya. Wanita itu merangkak sangat pelan di atas lantai dengan pakaian lusuh yang sudah dipenuhi oleh noda cairan darah kental. Ketika sosok wanita itu perlahan mendongak dan mengangkat wajahnya, Tika melihat bentuk wajah yang sangat hancur dan mengerikan. Mulut sosok itu terbuka lebar dan terus-menerus mengeluarkan cairan darah segar yang menetes kental membasahi lantai penginapan. Wujud sosok ini sama persis seperti gambaran yang baru saja diceritakan oleh Ferdi. Sosok mengerikan itu terus bergerak, merangkak menyeret tubuhnya semakin mendekati posisi Tika berada. Tika ingin sekali melompat dari kasur dan berlari keluar kamar saat itu juga. Namun seluruh tubuhnya terasa sangat kaku, seolah ditimpa beban berat dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ia hanya bisa berteriak ketakutan dengan sisa suaranya yang tercekat, sambil terus menatap sosok wanita berdarah yang kini berada semakin dekat, tepat di samping ranjangnya. Namun saat Tika memejamkan mata beberapa detik dan kembali membuka matanya, sosok itu sudah menghilang begitu saja. Kejadian mengerikan yang menimpa Tika itu benar-benar membuat dirinya mengalami trauma yang sangat berat. Tika bahkan tidak berani menceritakan kejadian aneh itu kepada Bu Siska yang saat itu baru saja bangun dari tidur siangnya. Pada malam berikutnya, Tika kebetulan sedang berada sendirian di dalam kamar penginapan. Bu Siska dan Pak Anto sedang keluar mencari makan malam di sekitar penginapan, sementara Tika beralasan sedang tidak enak badan, sehingga ia memilih untuk mengunci pintu dan menunggu di dalam kamar. Suasana di dalam kamar penginapan malam itu terasa sangat sepi dan dingin. Tika duduk bersandar di atas kasurnya sambil mencoba menonton acara televisi untuk mengalihkan pikiran seram yang terus mengganggunya sejak kemarin. Namun, tiba-tiba saja Tika mendengar suara aliran air yang sangat deras dari arah dalam kamar mandi. Suara itu terdengar persis seperti ada seseorang yang memutar keran shower mandi secara penuh. Tika langsung berdiri dari kasurnya dengan perasaan bingung bercampur panik. Tika sangat yakin bahwa ia sudah menutup rapat pintu kamar mandi dan mematikan semua keran air sejak sore tadi sebelum teman-temannya pergi. Tika berjalan pelan mendekati pintu kamar mandi dengan langkah kaki yang gemetar menahan rasa takut. Saat Tika mendorong pintu kamar mandi itu sedikit, ia melihat air shower menyala sangat deras membasahi seluruh lantai ubin. Padahal ia melihat dengan jelas tidak ada siapapun di dalam sana yang menyalakannya. Tika buru-buru melangkah mundur dan keluar dari area kamar mandi karena perasaan takutnya mulai datang kembali dengan sangat kuat. Tika berniat segera mengambil telepon genggamnya di atas meja untuk menghubungi Bu Siska agar segera pulang ke kamar. Namun, baru saja Tika membalikan badannya menghadap kasur, televisi yang ada di depannya tiba-tiba saja menyala sendiri dengan volume suara yang sangat keras. Layar televisi itu hanya menampilkan warna hitam putih yang berkedip cepat dan mengeluarkan suara bising yang memekakkan telinga. Tika semakin panik melihat barang elektronik di depannya menyala sendiri secara bersamaan tanpa ada orang lain yang menyentuhnya. Napas Tika menjadi sangat cepat dan tidak beraturan karena ia mulai merasa ada sosok tidak terlihat yang sedang mengawasinya di dalam kamar tersebut. Tika merasa tidak sanggup lagi berada di ruangan tertutup itu sendirian. Tanpa berpikir panjang lagi, Tika langsung berlari memutar gagang pintu dan keluar dari kamarnya saat itu juga.
Tika berlari menyusuri lorong penginapan dengan niat mencari Bu Siska atau petugas keamanan yang mungkin sedang berjaga di sekitar sana. Lorong penginapan malam itu terlihat sangat sunyi dan lampunya sedikit redup. Tika menoleh ke arah kanan dan kiri mencari bantuan, namun ia tidak melihat ada satu orang pun yang lewat atau berdiri di sana. Saat Tika membalikkan pandangannya ke arah depan lorong untuk melanjutkan lari, langkah kakinya seketika terhenti mendadak. Di ujung lorong yang sepi itu, Tika kembali melihat sosok wanita yang sama seperti kejadian kemarin sore. Wajah wanita tersebut terlihat sangat hancur lebur dan dipenuhi oleh cairan darah segar yang terus menetes ke atas karpet lorong. Tubuh wanita itu merangkak dengan sangat perlahan di atas lantai menuju tepat ke arah tempat Tika berdiri dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Pemandangan di lorong penginapan malam itu membuat pikiran Tika benar-benar menjadi sangat kacau. Tika berteriak sekuat tenaga meminta tolong sambil melangkah mundur untuk menjauhi sosok berdarah tersebut. Tika terus berteriak ketakutan karena tidak ada orang yang keluar menolongnya, hingga akhirnya pandangannya menjadi gelap dan ia jatuh pingsan di tengah lorong. Tika sama sekali tidak mengingat apapun lagi setelah kejadian itu. Saat Tika kembali membuka kedua matanya, ia melihat dirinya sudah berbaring di dalam kamar. Bu Siska dan Pak Anto berdiri di samping kasurnya dengan wajah yang sangat khawatir. Bu Siska langsung memegang tangan Tika dan menanyakan keadaannya. Petugas penginapan ternyata menemukan Tika tergeletak pingsan di luar kamar dan langsung memanggil teman-temannya. Tika menangis pelan dan memegang erat tangan perawat senior tersebut karena masih merasa sangat trauma. "Bu, aku benar-benar udah gak kuat lagi kalau harus disuruh lanjut kerja di sini. Aku mau izin pulang dulu ke Semarang hari ini ya. Badanku lemes banget. Aku kayaknya butuh istirahat total di rumah," ucap Tika dengan suara yang masih sangat pelan dan bergetar. Bu Siska memandang wajah Tika yang terlihat sangat pucat dan penuh tekanan rasa takut. Perawat senior itu merasa sangat kasihan dan akhirnya menganggukkan kepala tanda setuju tanpa banyak bertanya tentang penyebabnya. "Ya udah, kamu tenang aja dulu sekarang. Kamu itu emang kelihatan capek banget dan kurang tidur dari kemarin. Ntar urusan izin ke rumah sakit biar aku sama Pak Anto yang bantu urus langsung ke atasan kita. Kamu siap-siap aja beresin barang bawaan kamu. Ntar siang kita berdua bakal antar kamu ke bandara buat langsung pulang ke Semarang," jawab Bu Siska dengan nada bicara yang sangat menenangkan. Setelah mendapat izin tersebut, Tika akhirnya segera kembali ke kampung halamannya di Semarang dengan menggunakan pesawat siang. Perjalanan jauh dari Makassar menuju Semarang benar-benar menguras semua sisa tenaga yang Tika miliki. Sesampainya di dalam rumahnya di Semarang pada sore hari, Tika langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur kamarnya. Tika berusaha keras untuk mengistirahatkan badannya dan membuang jauh-jauh semua ingatan tentang kejadian mengerikan di tempat penginapan. Suasana rumahnya yang aman dan tenang membuat Tika akhirnya perlahan memejamkan matanya, lalu jatuh tertidur dengan sangat pulas. Namun, saat malam hari semakin larut, Tika justru masuk ke dalam sebuah mimpi aneh yang terasa sangat nyata bagi dirinya. Di dalam mimpi tersebut, Tika melihat dirinya sedang duduk sendirian di sebuah ruangan luas yang serba putih. Tidak lama kemudian, seorang wanita berjalan mendekati Tika dengan langkah kaki yang sangat pelan. Tika awalnya merasa sangat takut karena ia tahu wanita itu adalah Rizka. Tetapi wujud Rizka di dalam mimpi ini terlihat sangat berbeda dari sosok berdarah yang Tika temui di Makassar. Rizka terlihat menggunakan pakaian yang bersih dan wajahnya terlihat utuh layaknya manusia biasa yang masih hidup. Rizka menatap wajah Tika dengan tatapan mata yang sangat sedih, lalu duduk perlahan tepat di hadapan dokter muda tersebut. Melihat wujud Rizka yang normal, Tika akhirnya memberanikan diri untuk bersuara. "Kenapa kamu terus ganggu dan ikutin aku sampai ke sini? Aku sama sekali gak ada urusan apa-apa sama masa lalu kamu dan Ferdi. Tolong jangan takut-takutin aku lagi," ucap Tika dengan nada suara bergetar menahan tangis. "Tika, aku benar-benar minta maaf ya karena udah bikin kamu ketakutan luar biasa selama ini. Aku sama sekali gak ada niat buruk buat celakain atau ganggu kamu. Aku lakuin semua teror itu cuma karena aku pengen kamu secepatnya jauhin Ferdi. Aku mohon percaya sama aku. Ferdi itu laki-laki bajingan. Dia itu orang yang berbahaya banget buat hidup kamu," balas Rizka dengan nada suara yang sangat lembut dan memohon pengertian. Tika hanya bisa terdiam bingung mendengar pengakuan langsung dari arwah Rizka di dalam mimpinya. Tika tidak menyangka arwah wanita itu akan meminta maaf kepadanya dengan sangat sopan.
Rizka kemudian kembali melanjutkan pesan pentingnya kepada Tika sebelum waktunya di mimpi itu habis. Tolong jangan pernah percaya sama cerita Ferdi soal penyebab kematianku. Kalau kamu mau tahu kebenaran yang aslinya, tolong cari dan temui sahabatku yang bernama Sulis di kota ini. Sulis tahu semua rahasia besar tentang malam waktu aku meninggal. Cuma lewat Sulis, kamu bisa tahu siapa Ferdi yang sebenarnya. Lanjut Rizka menyampaikan pesannya dengan tatapan mata yang semakin sayu. Setelah selesai mengucapkan pesan penting tersebut, wujud Rizka perlahan memudar dari pandangan dan akhirnya menghilang sepenuhnya dari ruangan putih tersebut. Tika seketika langsung membuka kedua matanya lebar-lebar dan terbangun dari tidurnya secara mendadak. Napas Tika terengah-engah dengan cepat dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh keringat dingin. Pagi harinya, Tika merasa ia harus segera mencari tahu keberadaan orang yang bernama Sulis hari itu juga. Karena mereka berdua sama-sama berada di kota Semarang, Tika merasa pencariannya mungkin tidak akan memakan waktu terlalu lama. Tika mulai mencari nama Rizka dan Sulis melalui daftar pertemanan di media sosial. Setelah menghabiskan waktu beberapa jam menelusuri banyak nama, Tika akhirnya menemukan satu akun yang sangat cocok dengan ciri-ciri sahabat Rizka. Tika langsung mengirimkan pesan singkat ke akun tersebut untuk mengajak berkenalan dan bertemu. Tika menjelaskan secara jujur bahwa ada hal sangat penting yang harus dibicarakan mengenai mendiang Rizka. Beruntung bagi Tika, wanita bernama Sulis itu merespons pesannya dengan cepat dan bersedia meluangkan waktu untuk bertemu pada sore harinya. Sore itu, Tika dan Sulis sepakat untuk bertemu di sebuah tempat makan yang agak sepi di sudut kota Semarang. Tika datang lebih dulu dan menunggu dengan perasaan campur aduk di meja paling ujung. Tidak lama kemudian, seorang wanita dengan wajah yang terlihat sangat lelah dan kurang tidur datang menghampiri mejanya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Sulis dengan suara pelan. Setelah mereka berdua duduk berhadapan dan memesan minuman, Tika langsung memulai pembicaraan tanpa basa-basi lagi. Tika menceritakan semua kejadian aneh dan mengerikan yang menimpanya selama ia bertugas di kota Makassar bersama Ferdi. Tika menceritakan bagaimana sosok wanita berdarah terus menerornya di kamar penginapan sampai ia jatuh pingsan di lorong. Tika juga menceritakan dengan sangat jelas bahwa wanita itu datang ke dalam mimpinya tadi malam dan mengajaknya berbicara. "Mbak Sulis, aku mimpi Rizka datang dengan wujud yang normal. Dia minta maaf karena udah bikin aku ketakutan selama di Makassar. Rizka bilang dia lakuin itu cuma buat peringatin aku biar cepet jauhin Ferdi. Terus Rizka juga nyuruh aku nemuin kamu ke sini. Dia bilang kamu tahu semua rahasia besar soal kejadian malam waktu dia meninggal. Makanya aku langsung cari kamu hari ini," ucap Tika dengan nada suara memohon. Mendengar nama Ferdi dan Rizka disebut secara bersamaan, raut wajah Sulis seketika berubah menjadi sangat pucat pasi. Tubuh Sulis terlihat bergetar kecil dan matanya menatap Tika dengan penuh ketakutan. Sulis langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam dan meremas kedua telapak tangannya sendiri di atas meja. Napas Sulis terdengar berat, seolah ia sedang menahan beban yang sangat besar di dalam dadanya. "Aku nggak berani ikut campur urusan itu lagi, Mbak. Ferdi itu orang yang sangat berbahaya dan jahat. Aku takut banget kalau aku cerita kejadian yang sebenarnya, nanti nyawaku juga ikut terancam sama dia. Aku mending diam aja kayak selama ini, biar aku tetap aman," jawab Sulis dengan suara yang sangat pelan dan bergetar menahan tangis. Melihat ketakutan yang begitu besar di mata Sulis, Tika justru merasa semakin yakin bahwa Ferdi memang menyembunyikan kejahatan besar. Tika mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu memegang tangan Sulis dengan sangat lembut untuk menenangkannya. Tika berusaha meyakinkan Sulis bahwa mereka tidak boleh terus diam dan membiarkan Ferdi bebas melakukan kejahatan lainnya. Tika berjanji akan menjaga rahasia pembicaraan mereka hari ini agar Sulis merasa aman dan tidak perlu takut kepada Ferdi. "Mbak Sulis, tolong bantu aku. Kalau kamu terus diam, arwah Rizka nggak akan pernah tenang. Dia bakal terus minta tolong sama kamu. Kamu nggak kasihan sama sahabat kamu sendiri? Ceritain semuanya sama aku, biar aku tahu harus bersikap kayak gimana ke Ferdi setelah ini. Aku janji bakal lindungin kamu," bujuk Tika dengan tatapan mata yang sangat serius. Sulis menarik napas panjang dan menyeka air mata yang mulai menetes membasahi pipinya. Setelah merasa sedikit lebih tenang, Sulis akhirnya memberanikan diri untuk membuka mulut. Sulis mengatakan bahwa cerita Ferdi tentang Rizka yang bunuh diri itu adalah sebuah kebohongan besar yang sengaja dibuat. Sulis menjelaskan bahwa sebelum meninggal,
Rizka sebenarnya sedang mengandung atau hamil 2 bulan. Rizka merasa sangat bahagia dan langsung memberitahu Ferdi tentang kehamilan tersebut. Rizka sangat berharap Ferdi akan senang, mau bertanggung jawab dan segera mempercepat hari pernikahan mereka berdua. Namun, tanggapan Ferdi justru sangat jauh dari harapan Rizka. Ferdi marah besar karena ia sama sekali tidak menginginkan anak itu lahir. Ferdi tidak mau bertanggung jawab sebagai ayah dan menolak keras untuk menikahi Rizka. Pertengkaran hebat pun terjadi di antara mereka berdua di rumah dinas Ferdi pada malam itu. Sambil menangis terseduh-seduh, Sulis menceritakan perbuatan sangat kejam yang dilakukan Ferdi kepada sahabatnya. Ferdi yang sudah kehilangan akal sehat, akhirnya mencekik leher Rizka dengan sangat kuat, sampai wanita itu kehabisan napas dan meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah menyadari bahwa Rizka sudah benar-benar tidak bernyawa, Ferdi sama sekali tidak merasa panik. Ferdi justru dengan sangat tenang merencanakan sebuah sandiwara untuk menutupi pembunuhan tersebut. Ferdi menggantung tubuh Rizka di dalam rumah dinas itu agar kematiannya terlihat murni seperti kasus bunuh diri biasa. Kematian Rizka akhirnya membuat banyak orang merasa sangat iba. Orang-orang di sekitar mereka percaya bahwa Rizka sengaja mengakhiri hidupnya karena depresi berat setelah kehilangan ayahnya yang meninggal 1 bulan sebelumnya. Jenazah Rizka kemudian langsung dipulangkan kepada keluarganya untuk dimakamkan dengan layak tanpa ada kecurigaan atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Saat itu, tidak ada satu orang pun yang mencurigai Ferdi sebagai pelaku pembunuhan keji tersebut. Tika mendengarkan semua cerita itu dengan tubuh mematung dan rasa marah yang memuncak. Tika benar-benar tidak menyangka pria berwajah tampan yang bekerja sebagai dokter di rumah sakitnya adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Tika kemudian bertanya kepada Sulis, dari mana ia bisa mengetahui semua kejadian pembunuhan tersebut dengan sangat detail. Sulis menelan ludahnya yang terasa kering, lalu kembali melanjutkan ceritanya. Sulis mengatakan bahwa ia mengetahui kejadian sebenarnya karena di dalam rumah dinas Ferdi ternyata terdapat sebuah kamera tersembunyi. Kamera kecil yang luput dari perhatian Ferdi itu merekam dengan sangat jelas kejadian saat Ferdi mencekik Rizka sampai wanita itu kehilangan nyawanya. Kalau kamu udah tahu dari awal ada bukti rekaman kamera itu, kenapa kamu nggak langsung lapor polisi aja? Kenapa kamu biarin pembunuhnya bebas berkeliaran sampai sekarang? Tanya Tika dengan nada suara yang sedikit meninggi karena tidak percaya dengan sikap diam Sulis. Sulis kembali menundukkan kepalanya karena merasa sangat bersalah. Sulis menjelaskan bahwa Ferdi bukanlah orang sembarangan yang mudah ditangkap polisi. Ferdi adalah anak kandung dari seorang pejabat besar yang sangat berkuasa di kota Semarang. Keluarga Ferdi memiliki banyak kekuasaan, hubungan luas, dan uang untuk menutupi kasus apapun yang menimpa anak mereka. Sulis merasa sangat takut jika ia nekat melaporkan bukti rekaman tersebut ke kantor polisi. Laporan itu hanya akan berakhir sia-sia tanpa hasil. Sulis sangat yakin keluarga Ferdi akan dengan mudah menghilangkan barang bukti tersebut, lalu berbalik mencari orang yang berani melaporkannya. Sulis merasa dirinya hanyalah orang biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan keluarga pejabat besar. Ia sangat takut dirinya juga akan berakhir menjadi korban pembunuhan Ferdi selanjutnya jika ia berani mencoba membongkar rahasia kematian Rizka. Mendengar alasan yang sangat masuk akal dari mulut Sulis, Tika akhirnya hanya bisa terdiam dan menghela napas panjang. Tika menyadari posisi Sulis yang sangat lemah dan penuh dengan ancaman bahaya dari keluarga Ferdi. Sulis melanjutkan ceritanya dengan suara yang masih terdengar gemetar dan pelan. Ia menceritakan kejadian aneh yang dialaminya beberapa hari setelah jenazah Rizka dimakamkan. Pada suatu malam, saat Sulis sedang tidur sendirian di kamarnya, ia merasakan udara di dalam ruangan berubah menjadi sangat dingin. Sulis terbangun dari tidurnya dan melihat arwah Rizka sudah berdiri di sudut kamarnya. Berbeda dengan wujud menyeramkan yang dilihat oleh Tika di penginapan waktu itu, saat itu Rizka datang dengan wujud yang biasa layaknya manusia hidup, namun wajahnya terlihat sangat sedih. Rizka berbicara kepada Sulis dengan suara pelan dan memintanya untuk datang secara diam-diam ke rumah dinas Ferdi. Rizka menyuruh Sulis untuk memeriksa sebuah kamera kecil yang sengaja disembunyikan di dalam ruangan tersebut. Sulis yang merasa sangat sayang dan peduli kepada sahabatnya itu, akhirnya memberanikan diri untuk datang ke rumah dinas Ferdi
pada siang hari saat rumah itu sedang kosong. Sulis berhasil masuk ke dalam dan langsung menemukan kamera kecil yang dimaksud oleh Rizka. Saat Sulis memutar ulang rekaman yang ada di dalam kamera tersebut, ia melihat dengan sangat jelas kejadian mengerikan pada malam itu. Ia melihat Ferdi mencekik leher Rizka dengan tangan kosong sampai sahabatnya itu kehabisan napas dan akhirnya meninggal dunia di atas lantai. Sulis merasa sangat hancur, marah, dan menangis sejadi-jadinya melihat rekaman kejadian itu. Sulis kemudian segera menyimpan salinan rekaman tersebut sebagai bukti kejahatan Ferdi. Namun, rasa takut yang sangat besar kepada keluarga Ferdi membuat Sulis memilih untuk diam 1000 bahasa dan menyembunyikan bukti itu rapat-rapat. Beberapa minggu setelah Sulis menemukan rekaman tersebut, arwah Rizka kembali datang mengunjunginya pada waktu tengah malam. Kali ini, arwah Rizka datang sambil menangis dengan suara yang sangat keras dan menyayat hati. Rizka memohon bantuan kepada Sulis untuk segera membongkar kasus pembunuhan tersebut agar Ferdi mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Rizka ingin semua orang tahu bahwa ia tidak pernah melakukan tindakan bunuh diri seperti cerita palsu yang disebarkan oleh Ferdi. Mendengar permintaan tolong yang sangat menyedihkan itu, Sulis hanya bisa ikut menangis terseduh-seduh di atas kasurnya. Sulis berkali-kali mengucapkan kata maaf kepada arwah sahabatnya tersebut karena merasa tidak berguna. Sulis dengan jujur mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk melawan Ferdi. Keluarga Ferdi memiliki kekuasaan yang sangat besar, dan Sulis takut keluarganya sendiri akan hancur berantakan jika ia nekat melapor ke kantor polisi setempat. Sulis merasa dirinya sangat tidak berdaya untuk menghadapi orang yang punya banyak uang dan jabatan tinggi di kota ini. Karena tidak mendapatkan bantuan yang ia harapkan dari sahabat satu-satunya, arwah Rizka akhirnya menyerah dan berhenti meminta tolong. Sejak malam penolakan itu, Rizka berubah menjadi arwah penasaran yang penuh dengan rasa marah dan tidak tenang. Arwah Rizka kemudian terus mengikuti Ferdi kemanapun pria itu pergi untuk membalas rasa sakit hatinya. Rizka mulai mengganggu dan menakut-nakuti setiap wanita yang berani mendekati Ferdi agar pria itu merasa tersiksa setiap hari. Mendengar penjelasan panjang dari Sulis, Tika akhirnya memahami semua teka-teki yang selama ini memenuhi kepalanya. Tika kini mengerti alasan sebenarnya di balik sikap aneh Ferdi sejak hari pertama pria itu mulai bekerja di rumah sakit. Ferdi bersikap sangat dingin, selalu cuek, dan selalu menjauh dari Tika, bukan karena pria itu membenci dirinya tanpa alasan. Ferdi sebenarnya merasa sangat ketakutan melihat kedekatan mereka berdua. Ferdi tahu dengan pasti bahwa arwah Rizka akan langsung muncul dan meneror wanita mana saja yang terlihat berada di dekatnya. Ferdi sengaja menyembunyikan kejahatan masa lalunya dan menggunakan sikap dingin itu hanya untuk membuat Tika menjauh agar tidak menjadi sasaran kemarahan Rizka. Selain itu, Tika juga menyadari satu hal penting lainnya tentang kejadian gaib di Makassar. Teror mengerikan yang ia alami selama berada di kamar penginapan bukanlah serangan dari hantu jahat yang ingin mencelakainya. Sosok Rizka yang muncul dengan wajah hancur dan berdarah itu sebenarnya hanya ingin memberikan peringatan keras kepada Tika. Rizka sengaja melakukan hal menyeramkan itu agar Tika merasa takut dan secepatnya pergi menjauhi Ferdi untuk mencari keselamatan. Rizka tidak ingin Tika menjadi korban kejahatan Ferdi selanjutnya jika mereka berdua terus bekerja di tempat yang sama. Pikiran Tika kini menjadi sangat jernih setelah berhasil menyatukan semua cerita dari Sulis. Tika menatap wajah Sulis dengan perasaan yang sangat mantap dan penuh keberanian. Tika merasa tidak boleh membiarkan seorang pembunuh berdarah dingin bisa bekerja dengan tenang di rumah sakit bersamanya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tika lalu memajukan badannya dan menatap mata Sulis secara langsung. "Mbak Sulis, aku minta tolong sama kamu. Kasih salinan rekaman pembunuhan itu ke aku sekarang. Biar aku yang bawa bukti itu dan bongkar semua kejahatan Ferdi. Kita nggak boleh terus diam dan biarin orang jahat kayak dia bebas bernapas begitu aja," ucap Tika dengan nada suara yang sangat yakin. Sulis langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Wajah wanita itu kembali terlihat panik dan sangat ketakutan mendengar permintaan Tika. "Jangan Mbak Tika, aku benar-benar takut. Kalau keluarga Ferdi sampai tahu kita berdua yang bongkar rahasia ini, mereka pasti bakal cari kita kemana aja. Mereka bisa lakuin perbuatan jahat pakai uang dan kekuasaan mereka. Aku cuma pengen hidup tenang dan gak mau cari masalah sama anak pejabat," tolak Sulis dengan suara yang kembali bergetar pelan.
Tika sama sekali tidak menyerah mendengar penolakan tersebut. Tika memegang kedua tangan Sulis dengan sangat erat untuk menyalurkan keberanian yang ia miliki saat ini. Tika tahu ia harus meyakinkan Sulis dengan alasan yang sangat kuat agar wanita itu mau menyerahkan satu-satunya bukti yang ada. Aku ngerti banget kalau kamu takut, Mbak. Tapi coba kamu pikirin baik-baik. Ferdi itu kerja jadi dokter di rumah sakit yang besar. Tiap hari dia ketemu banyak banget pasien, perawat, dan dokter perempuan lainnya. Kalau kita cuma diam dan simpan bukti ini terus-terusan, Ferdi bakal ngerasa dia selalu aman dan bisa lakuin apa aja. Nggak menutup kemungkinan suatu hari nanti bakal ada perempuan lain yang jadi korban kekejaman dia kayak sahabat kamu. Kamu mau ada orang lain yang mati sia-sia cuma karena kita terlalu takut buat bertindak. Rizka percaya sama kamu, dan sekarang Rizka juga udah minta tolong sama aku. Tolong kasih bukti itu ke aku, Mbak. Biar aku yang cari cara paling aman supaya Ferdi bisa ditangkap tanpa ngebahayain nyawa kita berdua. Bujuk Tika dengan kata-kata yang diucapkan secara perlahan, namun terdengar sangat tegas. Sulis terdiam cukup lama mendengar ucapan panjang dari Tika. Wanita itu menundukkan kepalanya sambil berpikir sangat keras, memilah semua pilihan yang ada. Air matanya kembali menetes membasahi pipi saat ia mengingat nasib malang yang telah menimpa Rizka. Sulis menyadari bahwa ucapan Tika memang sepenuhnya benar dan masuk akal. Jika ia terus menyembunyikan bukti tersebut, pembunuh sahabatnya akan terus hidup bahagia dan bebas melakukan kejahatan baru kapan saja. Setelah suasana menjadi hening selama beberapa menit, Sulis akhirnya perlahan mengangkat wajahnya dan menganggukkan kepala pelan. Sulis setuju untuk memberikan salinan rekaman pembunuhan tersebut kepada Tika hari ini juga. Sulis kemudian membuka resleting tasnya dan mengeluarkan barang bukti yang selama ini ia simpan rapat-rapat tanpa diketahui orang lain. Sulis meletakkan benda tersebut di atas meja tepat di depan Tika. Setelah menerima salinan rekaman video dari Sulis, Tika segera pulang ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Tika masuk ke kamarnya lalu mengunci pintu rapat-rapat agar tidak ada orang yang bisa masuk secara tiba-tiba. Ia duduk di depan meja belajar dan menyalakan komputer jinjing miliknya dengan tangan gemetar. Tika memasukkan benda penyimpan data itu ke komputer untuk melihat isinya secara langsung. Saat video terputar di layar, napas Tika terasa berhenti sejenak melihat pemandangan di depannya. Ia melihat sendiri bagaimana Ferdi mencekik leher Rizka tanpa ada belas kasihan sedikit pun. Tika buru-buru mematikan video tersebut karena tidak sanggup melihat kekejaman itu berlanjut sampai selesai. Air matanya menetes perlahan karena ia bisa merasakan penderitaan luar biasa yang dialami oleh Rizka pada malam mengerikan tersebut. Tika menyandarkan tubuhnya ke kursi dan mulai berpikir sangat keras tentang rencana selanjutnya. Tika sadar betul bahwa ia tidak boleh mengambil langkah yang salah dalam situasi berbahaya ini. Ia tahu bahwa melaporkan kasus pembunuhan ini ke kantor polisi di daerah Semarang atau Yogyakarta adalah sebuah tindakan bunuh diri. Tika sangat yakin pengaruh kekuasaan ayah Ferdi pasti sudah mengakar kuat di berbagai instansi daerah tersebut. Laporannya pasti akan ditolak, buktinya dihancurkan, dan nyawanya bersama Sulis pasti akan menjadi incaran. Tika mengambil telepon genggamnya dan menghubungi nomor Sulis untuk membicarakan rencana yang sudah ia susun dengan matang. Halo, Mbak Sulis? Aku udah lihat isi rekaman videonya di rumah. Bukti ini udah lebih dari cukup buat masukin Ferdi ke dalam penjara selamanya. Tapi kita nggak bisa laporin kasus ini ke kantor polisi di sekitar sini. Bahayanya terlalu gede buat kita berdua kalau sampai keluarga Ferdi tahu sebelum beritanya viral. Ucap Tika dengan suara pelan namun terdengar sangat serius. Terus kita harus gimana, Mbak? Aku benar-benar takut kalau sampai rencana ini gagal dan keluarga Ferdi malah ngejar aku. Aku nggak berani keluar rumah sama sekali sekarang. Jawab Sulis dari seberang telepon dengan nada panik. Kamu tenang aja dan tetap diam di rumah. Aku udah ambil keputusan penting hari ini. Aku bakal langsung ajuin surat pengunduran diri dari rumah sakit besok pagi. Aku mau berhenti kerja dan pindah pulang ke Jakarta secepatnya. Kalau posisiku udah aman di Jakarta, aku bakal kirim semua salinan bukti ini ke markas besar polisi di pusat dan ke stasiun televisi nasional. Lewat jalur pusat, keluarga Ferdi nggak akan bisa nutupin kasus ini pakai uang mereka lagi. Kamu ganti nomor telepon kamu sementara waktu supaya kamu tetap aman. Jelas Tika mencoba memberikan ketenangan kepada Sulis. Ya udah kalau itu memang rencana yang paling aman buat kita. Aku percaya sama kamu, Mbak Tika. Tolong lakuin semuanya dengan hati-hati ya. Aku cuma pengen Rizka dapat keadilan yang seharusnya dia dapatkan dari dulu, balas Sulis. Keesokan paginya, Tika datang ke rumah sakit dengan langkah kaki yang yakin.
Tika memakai pakaian biasa yang rapi dan berjalan tenang menuju ruangan pimpinan rumah sakit untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi. Tika beralasan bahwa ia harus merawat orang tuanya yang sakit parah di Jakarta, sehingga ia tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya. Pimpinan rumah sakit sempat menyayangkan kepergian Tika karena ia adalah dokter bedah muda yang berbakat. Namun, Tika tetap teguh pada pendiriannya dan memohon pengertian atasannya dengan sopan. Setelah semua urusan administrasi selesai diurus pada hari itu juga, Tika merasa beban yang berat telah terangkat dari pundaknya. Tika kembali ke rumah untuk mengemasi semua barang pribadinya ke dalam koper, lalu memesan tiket kereta api menuju kota Jakarta pada malam harinya. Sesampainya di Jakarta, Tika menyewa sebuah kamar kos yang letaknya tersembunyi agar keberadaannya tidak mudah dilacak oleh siapapun. Setelah merasa posisinya aman dari jangkauan keluarga Ferdi, Tika mulai menjalankan rencana utamanya. Tika membeli beberapa alat penyimpan data baru, lalu memindahkan salinan video pembunuhan itu secara hati-hati. Tika membungkus rapi semua bukti itu ke dalam amplop coklat tebal tanpa menuliskan nama dan alamat pengirim. Tika hanya menuliskan alamat tujuan ke beberapa stasiun televisi berita nasional, kantor media cetak besar, dan alamat markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Tika mendatangi beberapa kantor jasa pengiriman barang yang letaknya saling berjauhan untuk mengirimkan amplop tersebut agar jejaknya semakin sulit untuk ditemukan. Hanya dalam waktu beberapa hari setelah amplop diterima oleh pihak media massa, berita kematian Rizka langsung meledak dan menjadi pembicaraan ramai di mana-mana. Stasiun televisi nasional memutar potongan video tersebut secara berulang-ulang pada setiap acara berita utama. Semua orang di penjuru negeri kini bisa melihat jelas bagaimana Ferdi melakukan pembunuhan keji terhadap tunangannya sendiri. Masyarakat marah dan menuntut kepolisian untuk segera menangkap pelaku. Kecaman terus mengalir setiap hari dari banyak orang di media sosial yang prihatin melihat penderitaan Rizka. Kasus ini menjadi viral dan terus dibahas setiap waktu tanpa henti di semua tempat umum maupun ruang digital. Tekanan besar dari masyarakat Indonesia akhirnya membuat kekuatan keluarga Ferdi menjadi tidak berguna sama sekali. Ayah Ferdi yang biasanya bisa menggunakan kekuasaan untuk menutupi kesalahan anaknya, kini hanya bisa diam ketakutan karena semua mata tertuju tajam kepada keluarganya. Kepolisian pusat langsung mengambil alih kasus ini dan bergerak cepat menuju kota Yogyakarta untuk menangkap Ferdi. Ferdi ditangkap dengan tangan di borgo saat ia sedang berada di rumah sakit tempatnya bekerja. Semua rekan kerja, perawat, dan pasien menatap Ferdi dengan pandangan penuh kebencian dan rasa jijik saat polisi membawanya menuju mobil tahanan. Pihak manajemen rumah sakit juga langsung mengeluarkan surat pemecatan secara tidak hormat kepada Ferdi hari itu juga. Proses hukum berjalan cepat karena bukti rekaman video tersebut tidak bisa disangkal lagi kebenarannya. Ferdi tidak bisa menggunakan alasan palsu bahwa Rizka meninggal karena bunuh diri seperti kebohongan sebelumnya. Di ruang pengadilan yang disiarkan langsung, Hakim Ketua menjatuhkan hukuman berat. Ferdi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana kepada Rizka. Atas perbuatan kejam yang merenggut nyawa orang lain itu, Hakim memberikan hukuman penjara seumur hidup kepada Ferdi. Beberapa bulan telah berlalu sejak Ferdi resmi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Suasana perlahan mulai kembali normal bagi semua orang yang sempat terlibat dalam kasus menghebohkan tersebut. Tika kini sudah mendapatkan pekerjaan baru yang lebih nyaman di sebuah rumah sakit swasta besar yang ada di Jakarta. Tika sengaja memulai lembaran hidup barunya dari awal agar tidak terus terbayang kenangan buruk selama bekerja di Yogyakarta. Kehidupannya berjalan jauh lebih tenang tanpa ada lagi gangguan gaib atau perasaan was-was yang menghantui setiap malam. Suatu hari di jam istirahat siang, Tika sedang duduk bersantai di kantin sambil menyantap makanannya. Tiba-tiba saja, telepon genggam Tika berdering nyaring memunculkan sebuah panggilan masuk. Tika melihat nama Bu Siska muncul di layar ponselnya. Karena sudah sangat lama tidak saling memberikan kabar, Tika segera mengangkat panggilan telepon itu dengan senyum ramah mengembang di wajahnya. "Halo Bu Siska, apa kabar Bu? Udah lama banget ya kita berdua nggak ngobrol kayak gini sejak aku pindah ke Jakarta." Sapa Tika membuka pembicaraan dengan hangat. "Halo Tik, kabarku baik banget di sini. Syukurlah kamu juga kelihatannya sehat-sehat aja di tempat baru. Iya nih, rumah sakit rasanya jadi beda semenjak kamu mutusin buat berhenti kerja. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah dengar belum soal kabar terbaru Dr. Ferdi di penjara sekarang?" Balas Bu Siska dengan nada suara yang terdengar sangat bersemangat. Mendengar nama Ferdi kembali disebut, tangan Tika seketika berhenti menyuapkan makanan ke mulutnya.
Tika meletakkan sendoknya di atas meja perlahan dan mulai memusatkan seluruh perhatiannya pada ucapan Bu Siska. Rasa penasaran langsung muncul memenuhi kepalanya. Belum dengar apa-apa tuh, Bu. Emangnya ada kejadian aneh apa lagi sama Ferdi selama dia di penjara? Tanya Tika tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Wah, kamu ketinggalan berita ternyata. Kemarin Pak Anto cerita ke aku pas kita lagi ketemu di lorong. Katanya dari kabar temannya yang kerja jadi petugas polisi jaga di lapas, keadaan Ferdi sekarang ini benar-benar makin hancur dan parah banget. Ferdi sering kedapatan teriak-teriak ketakutan sendiri di pojok sel tahanan, apalagi pas malam hari. Ferdi terus ngotot ngomong kalau dia lihat arwah Rizka ada di dalam selnya. Saking stresnya, Ferdi sampai berkali-kali sengaja benturin kepalanya kuat-kuat ke tembok beton. Jelas Bu Siska panjang lebar menceritakan nasib Ferdi. Tika menyimak cerita perawat senior itu dengan diam tanpa menyela sedikit pun. Bu Siska kemudian melanjutkan ceritanya, bahwa para petugas penjara sampai kewalahan menghadapi kelakuan Ferdi. Pihak penjara akhirnya terpaksa memindahkan Ferdi ke dalam ruang sel isolasi khusus yang diawasi sangat ketat agar pria itu tidak melukai dirinya sendiri lebih jauh. Para petugas mengira Ferdi hanya mengalami depresi berat karena kehilangan jabatan dokter dan hidup di tempat sempit. Tetapi Tika sangat mengetahui alasan utama di balik hancurnya mental pria tersebut. Tika sadar bahwa teror dari arwah Rizka yang penuh amarah ternyata tidak pernah berhenti, bahkan terus mengikuti Ferdi hingga masuk ke balik dinding tebal penjara. Syukurlah kalau emang gitu keadaannya sekarang, Bu. Seenggaknya dia akhirnya dapat ganjaran yang sepadan buat semua perbuatan jahatnya. Dia emang pantas ngerasain semua rasa takut itu setiap malam seumur hidupnya. Tanggap Tika dengan suara datar, tanpa sedikit pun rasa kasihan di hatinya. Iya Tik, aku setuju banget sama ucapan kamu. Akhirnya semuanya udah selesai, dan kita bisa tenang kerja lagi di sini. Sukses terus ya buat kamu di Jakarta. Nanti kalau ada kabar baru lagi, aku telepon kamu deh. Ucap Bu Siska mengakhiri panggilannya dengan nada riang. Tika menurunkan telepon genggamnya dan menatap kosong layar yang sudah mati. Perasaannya kini benar-benar terasa sangat ringan. Layaknya sebuah batu besar yang selalu menindih dadanya kini telah hancur. Kasus pembunuhan Rizka yang selama ini dirahasiakan rapat-rapat oleh Ferdi akhirnya terungkap dengan jelas ke hadapan banyak orang. Keluarga besar Rizka yang awalnya ditipu akhirnya mengetahui kebenaran pahit bahwa anak perempuan mereka tidak pernah melakukan tindakan bunuh diri. Sulis pun tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan setiap hari karena ancaman bahaya dari keluarga Ferdi telah musnah. Tika kembali menyantap makan siangnya yang sempat tertunda dengan pikiran yang jauh lebih jernih. Tika kini menyadari semua potongan puzzle kejadian yang dialaminya memiliki tujuan yang jelas. Rasa takut yang dulu dialami Tika saat diteror arwah berdarah di Makassar telah menghasilkan sesuatu yang baik. Tanpa peringatan menyeramkan dari Rizka di kamar penginapan, Tika pasti tidak akan pernah mengetahui fakta mengerikan tentang Ferdi. Tika merasa sangat bangga pada dirinya sendiri karena telah berani mengambil risiko besar untuk membawa bukti rekaman itu kepada polisi. Keadilan untuk Rizka akhirnya benar-benar ditegakkan dan hukum berhasil mengurung pembunuhnya selamanya. Sore harinya, saat Tika berjalan sendirian menuju tempat parkir rumah sakit setelah selesai bekerja, ia merasakan hembusan angin sejuk menerpa wajahnya dengan pelan. Suasana sore itu terasa sangat nyaman dan damai, membuat senyum tipis perlahan mengembang di bibir Tika. Tika percaya sepenuhnya bahwa Rizka kini tidak perlu lagi menjadi arwah penasaran yang menangis meminta tolong setiap malam. Dendam Rizka sudah terbayarkan dengan lunas melihat penderitaan abadi yang kini dialami Ferdi di dalam sel isolasi. Tika menghela napas panjang dan melangkah masuk ke dalam mobilnya dengan langkah ringan. Tika akan terus melanjutkan pekerjaannya menyembuhkan pasien dan menata kembali hidupnya yang sempat hancur dengan senyuman tulus, membiarkan kenangan tentang Ferdi dan Rizka memudar seiring berjalannya waktu. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.